Banyak orang membuat website itu nggak cuman sekedar membuat company profile ya tentang bisnisnya, enggak teman-teman, tapi banyak juga yang tujuannya itu memang untuk cari duit ya. Dan mereka juga banyak yang diantara pemilik website itu mengisi websitenya dengan artikel, karena kan website itu kan memang fleksibel banget ya. Kita bisa nulis di sana, kita bisa bikin artikel, kita bisa membuat review melalui tulisan dan sebagainya. Nah, salah satu jalan untuk mendapatkan income tadi ya, mendatangkan penjualan ke bisnis kita, mendatangkan pembeli ke bisnis kita dan sebagainya, itu adalah melalui artikel. Loh kok bisa? Ini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Kenapa sebuah artikel itu bisa membantu kita mendatangkan income nih? Saya kasih lihat ke teman-teman. Jadi misalkan teman-teman buka Google di HP atau di laptop sama aja sih ya. Nah, ini kita bayangkan ya, orang-orang, bukan kita sebagai pemilik website ya, bukan, tapi orang-orang nih. Orang-orang tuh kalau misalkan mereka buka Google tuh mau ngapain sih? Ada salah satunya misalkan orang mau lagi liburan ke Jogja kan, lagi ke Jogja terus dia bingung nih mau piknik kemana ya, ke Jogja mau kemana. Nah, mereka kadang cari di Google nih tujuan misalkan ya, mereka ngetik tujuan wisata di Jogja. Nah, setelah mereka ngetik kayak gini, lalu muncullah beberapa website yang isinya menampilkan itu tadi ya. Ini macam-macam nih, ada 61 tempat wisata di Jogja dari yogyes.com. Terus nanti di bawah ada lagi nih dari Clock, dari Kita Lulus, 60 tempat wisata dan sebagainya ya. Terus kalau misalkan kita telusuri ya, salah satunya nih, misalkan ini tempat wisata Jogja paling populer ya. Nah, di sini kan ada tuh artikelnya kan, teman-teman ya. Lihat ya, ini artikelnya ditulis panjang, ada 61 poin dan kalau teman-teman perhatikan ya di websitenya ini, nah di sini tuh ada kontak nih. Kontak hubungi CS Mbok nginep di sekian-sekian. Jadi kan ini dia membuat artikel supaya orang datang ke website, terus kalau mereka butuh penginapan ya, mereka bisa kontak ke sini ya. Misalkan pun mereka cek satu-satu nih ya, di misalkan ini Candi Prambanan. Mereka klik di sini. Tuh, langsung halaman ini langsung kebuka tuh. Ada nomor WA-nya ya. Jadi kalau orang mau nginep cari homestay itu bisa di sini. Tuh ya, di sini ada uraiannya panjang lebar tentang Prambanan ya. Terus di bawah lagi tuh ada pilihan nih. Misalkan ada pilihan mau kita butuh 2 kamar atau 1 kamar. Fasilitasnya mau yang apa nih? Range harganya kita bisa set, terus kita klik cari pengunjung website ini, klik mencari langsung muncul nih homestay yang berafiliasi dengan si pemilik website yogyes.com. Jadi memang artikel itu bisa memancing orang untuk datang dan akhirnya bisa menggunakan jasa kita, dan tentu saja itu akan mendatangkan penghasilan bagi si pemilik websitenya. Nah, gimana supaya kita itu bisa bikin artikel ya, artikel yang proper dan teman-teman nggak repot untuk ngetik satu persatu, apalagi harus ngetik banyak ya. Bikin banyak artikel, ngetik satu persatu pasti repot banget ya. Nah, teman-teman tonton video ini, saya tunjukin ya gimana caranya kita bisa membuat artikel di website kita tanpa repot, dan dengan membuat artikel itu akan memperbesar peluang kita untuk website kita tuh tampil di Google atau di mesin pencari. Yang penting teman-teman nanti optimalkan saja kata kunci dan isinya dan sebagainya. Dan tenang aja, teman-teman bisa kok nanti bikinnya pakai AI, nggak pakai ribet ya. Nah, tapi yang pasti ya, supaya kita bisa membuat artikel kayak gini, kita tuh harus punya website ya. Contoh website kayak tadi ya, yogyes.com ya, tampilannya kayak gitu. Terus misalkan ini raminten.com, tuh Raminten aja, bisnis Raminten teman-teman pasti tahu ya, dia sampai bikin artikel juga ya. Jadi memang seberguna itu ya website ya teman-teman ya. Nah, untuk membuat website kita itu wajib langganan hosting ya. Nah, yang saya rekomendasikan ke teman-teman adalah layanan penyedia hosting dari Hostinger. Hostinger ini perusahaan global ya, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Makanya kalau teman-teman cek di websitenya, nanti banyak review atau testimoni itu dari orang-orang di luar negeri, bukan di Indonesia ya, karena memang ya karena pelanggannya tuh dari seluruh dunia seperti itu. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir tentang layanan dari Hostinger, keamanannya dan sebagainya ya. Ini udah oke banget sih, rekomend banget buat teman-teman yang mau kelola website, mau bikin website ya, atau membuat website sendiri atau untuk orang lain, untuk instansi teman-teman mau buka jasa, bisa pakai ini. Saya kasih tahu caranya supaya bisa dapetin harga yang jauh lebih murah daripada ini, oke? Oke teman-teman, langsung kita mulai ya. Gimana sih kita bisa mendapatkan promo hosting murah dari Hostinger ini, yang jauh lebih murah dari apa yang ada di websitenya. Jadi ada beberapa step atau beberapa langkah ya, caranya ini saya udah rangkum. Kira-kira ada 5 langkah yang teman-teman harus nanti harus lewati ya, harus kerjakan ya. Yang pertama, teman-teman wajib buka link Google Form ya. Ini udah saya singkat link Google Formnya di
fps.id/AYHST 2025 ya. Sekali lagi linknya ini pastikan teman-teman kalau misalkan pas buka link ini browsernya itu belum login ke Google, silahkan teman-teman login dulu ke Google ya, karena kan ini Google Form, jadi teman-teman harus login ke Google juga untuk membuka form ini. Nah, yang kedua, setelah formnya terbuka, nanti teman-teman isi formnya ya, isi formnya selengkap-lengkapnya. Terus sambil isi form nanti teman-teman bisa ikutin aja step by stepnya yang tertera di form itu juga ada kok ya. Dan nanti di dalam form itu teman-teman juga pilih paket ya. Jadi paketnya itu kan ada banyak. Di sini saya nggak tampilkan paketnya, harganya berapa saja, promonya berapa saja. Karena memang promo ini tuh harganya bisa berubah sewaktu-waktu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas nonton video ini, buka promonya sepertinya harganya oke, langsung aja diamankan ya. Langsung aja diikutin, langsung aja di check out ya. Nah, di sini teman-teman pilih paket nanti di video ini nanti kan saya contohkan kalau misalkan saya pilih paket yang 500.000 ya. 500.000 itu 2 tahun udah dapat hosting bisnis dan dapat free domain juga ya. Nanti teman-teman bisa pilih paket yang lebih murah lagi ada atau yang lebih mahal lagi untuk VPS misalkan itu juga ada. Nah, detail paketnya seperti apa saja nanti teman-teman silahkan buka di link form yang saya sematkan di deskripsi atau di video ini ya. Setelah isi formnya dan pilih paket, teman-teman lanjutkan langkah berikutnya yaitu order di website ya, website Hostinger tentunya. Kalau teman-teman males ngetik alamat website Hostinger, bisa juga langsung klik di link website yang saya taruh di deskripsi ya. Oh ya teman-teman, sebelum kelupaan saya sampaikan dulu ya, syarat utamanya yang paling penting banget ini untuk teman-teman bisa dapetin promo hosting di Hostinger ini adalah wajib menggunakan email yang belum pernah dipakai di Hostinger ataupun Niaga Hoster. Oke, jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah punya akun di Hostinger atau di Niaga Hoster, kali ini untuk bisa dapetin promo, teman-teman wajib register ulang di Hostinger ya dengan email yang lain atau email yang baru ya. Jadi Hostinger dan Niaga Hoster itu sebenarnya satu perusahaan, satu company, semuanya di bawah dari hostinger.com. Nah, jadi teman-teman wajib menggunakan email baru ya. Supaya apa? Ya karena kan ini kan beda ya, khusus promo. Kalau yang sebelum-sebelumnya teman-teman pernah bikin di Hostinger, pernah punya website atau hosting di Hostinger dan Niaga Hoster itu kan sudah yang lama. Nah, ini untuk case untuk promo terbaru, teman-teman wajib menggunakan email baru ya. Jadi silahkan siapin emailnya yang mau dipakai di Hostinger, oke? Nah, kalau emailnya sudah ada, langsung aja yuk kita buka di websitenya Hostinger ya teman-teman ya. Supaya lebih cepat teman-teman bisa langsung klik link Hostinger yang saya sematkan di deskripsi ya. Terus teman-teman bisa pilih ya, bisa pilih lewat apa yang ada di website atau lewat ini menu yang ada di atas nih. Di sini ada menu hosting. Teman-teman ada pilihan web hosting, cloud hosting, VPS hosting dan sebagainya ya. Nanti bisa pilih di sini. Oke, saya contohkan karena tadi saya udah menentukan saya mau paket yang bisnis ya. Saya pilih yang bisnis. Nah, buat teman-teman yang belum paham mungkin ya bisa melihat dulu nih perbandingannya apa sih. Jadi perbandingannya bisa dilihat sekilas seperti ini ya. Ini yang minus-minus ini. Sebentar saya kembalikan dulu. Nah, ini yang minus-minus ini artinya dia fiturnya tidak tersedia ya. Kenapa saya sarankan minimal untuk ambil yang bisnis ya? Karena salah satunya adalah fitur AI. Walaupun di sini semua itu termasuk yang single itu ada paket apa namanya AI ya. Ini ada AI website builder. Ini juga ada AI website builder. Yang ini juga sama ya. Tapi tidak semuanya ada tools AI WordPress. Nah, AI WordPress ini mulainya di paket yang bisnis ya, bukan di paket yang single ya. Jadi yang single ini tidak ada free untuk tools AI WordPress-nya. Makanya saya rekomendasikan teman-teman untuk pilih yang ini ya, yang bisnis ya. Tapi kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, langsung aja kita klik paketnya, pilih paket. Nah, di sini teman-teman ada pilihannya kan tadi antara 1 tahun dan 2 tahun aja ya. Nah, ini perlu teman-teman sesuaikan mau ambil yang 12 bulan untuk 1 tahun atau yang langsung 24 bulan ya. Saya contohkan yang 24 bulan ya. Nah, di sini akan tertulis ya subtotalnya sekian ya. Tapi lagi-lagi ini hanya nanti untuk apa ya, untuk identifikasi aja. Nanti transfernya tetap sesuai form ya. Langkah kedua, teman-teman pastikan di bagian punya kode kupon ini diklik ya. Teman-teman klik di sini bagian kode kupon ya. Terus diisi kode kuponnya adalah AYHST kayak gini ya. Diisi seperti ini terus klik tambahkan. Ini fungsinya supaya nanti
tim Hostinger itu bisa mengidentifikasi mana-mana sih pembeli di website yang menggunakan promo dari saya, sehingga nanti karena ini promonya spesial ya, harganya juga spesial, nanti mereka bisa identifikasi dan bisa melacak transferannya seperti itu teman. Karena kan nanti kita transfernya tuh nggak sesuai yang ini ya, tapi sesuai yang ada di form. Misalkan seperti yang saya jelasin di awal tadi, tagihannya 400.000 tapi kita bayarnya 200.000. Intinya kita transfernya nggak sesuai dengan tagihan ya. Makanya perlu kode kupon untuk menandai. Selanjutnya teman-teman klik aja tombol lanjutkan. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi email dan kata sandi ya. Jangan klik ini ya, sudah punya akun login, jangan ya. Teman-teman langsung aja buat akun di sini ya. Dan pastikan teman-teman membuat akunnya secara manual ya. Jangan menggunakan tombol Google ini ya. Jadi sekali lagi jangan buat akun menggunakan Google, tapi isi manual ya, atau bikin akun manual di Hostinger, oke? Jadi teman-teman silahkan isi aja email dan kata sandinya ya. Oke, langsung aja ini saya isi dulu emailnya, email saya yang udah saya siapin @gmail.com. Oke, jadi kayak gini ya. Ini saya udah bikin email baru nih, 2025 jadi miliarder @gmail.com. Ini email saya ya, yang saya siapin. Jangan lupa teman-teman nanti login ke emailnya supaya untuk memastikan aja alamat emailnya tuh bener ya. Nanti kan kita ceknya di mana ya? Nah ini nih, 2025 jadi miliarder ya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nah ini salah ketik nih ya. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai salah ketik. Takutnya kalau salah ketik itu nanti teman-teman kalau mau akses agak susah ya, karena salah emailnya, nanti verifikasinya juga bingung juga ya. Jadi seperti ini ya. Terus masukkan kata sandinya, silahkan bikin kata sandi ya. Kata sandi untuk nanti digunakan untuk login di Hostinger. Oke, kalau sudah teman-teman klik lanjutkan. Selanjutnya setelah masuk ke halaman ini, teman-teman silahkan isi ya, isi namanya aja udah cukup sih, karena kan ini opsional sebenarnya ya. Saya isi nama dulu, terus ini yang lainnya saya kosongin boleh nggak masalah. Yang penting teman-teman isi negaranya ya. Oh ya teman-teman, untuk promo ini tuh tidak mengcover pajak ya. Jadi misalkan ini saya bikin seperti ini, negaranya saya pilih Indonesia, terus nanti saya lanjutkan, nanti saya bayarnya plus pajak ya, walaupun udah diskon juga. Tapi kalau teman-teman mau bayarnya itu net, misalkan 500.000 aja yang 2 tahun, atau 200.000 yang setahun, atau yang 300.000 yang 2 tahun, misalkan seperti itu, teman-teman bisa pilih negara yang non pajak ya. Misalkan pilih negaranya Malaysia, oke? Jadi silakan teman-teman isi aja untuk negara domisilinya ya. Kalau misalkan mau yang pembayarannya net tanpa pajak, ya sudah teman-teman pilih Malaysia saja ya. Nah, di sini saya contohkan, ini saya pilih Indonesia, terus seperti ini udah lengkap semuanya ya, terus kita lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, teman-teman pilih yang pembayarannya QRIS ini ya, jadi jangan pilih yang lain, tapi pilih yang QRIS, oke? Sekali lagi, jangan pilih yang lain, tapi khusus pilih yang QRIS ya. Lanjut teman-teman, klik aja tombol buat tagihan pembayaran supaya nanti muncul invoice-nya dan QR code QRIS-nya. Dan itu nanti tidak perlu dibayar kok ya. Jadi tidak perlu bayar sesuai nominal yang ada di tagihan, tapi tetap teman-teman bayar sesuai dengan paket yang teman-teman pilih di form, oke? Jadi yang kita butuhkan di sini sebenarnya hanya invoice-nya saja. Gunanya invoice itu supaya nanti dari tim Hostinger tuh tahu ya, oh akun ini yang bayar 500.000 tuh dari invoice ini gitu loh. Kan ada nomor invoice-nya nih. Di sini ada nomor invoice-nya ya. Nah, ini teman-teman nomor invoice-nya, nanti ini teman-teman cukup catat aja sampai di sini aja ya. Yang HB sekian sampai di sini, nanti untuk dimasukkan ke form ya. Karena kan di form itu kan ada ya. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya, kalau sebelumnya itu belum pernah dikonfirmasi, belum pernah diverifikasi, teman-teman verifikasi dulu ya. Biasanya ini ada email verifikasi email Anda seperti ini dari Hostinger, itu sesaat setelah kita bikin invoice tadi. Jadi begitu teman-teman bikin invoice, kan masukin akun ya, bikin akun baru, nah nggak lama akan dapat email. Nanti teman-teman sudah selesai invoice-nya, barulah teman-teman klik verifikasi ya, supaya nanti bisa login. Oke? Nah, setelah teman-teman itu sudah bisa untuk bikin invoice-nya, artinya invoice-nya sudah ada QR code-nya, sudah ada nomor invoice-nya, artinya kita sudah selesai sampai di tahap nomor 3 ini ya. Untuk order websitenya tuh sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita lanjutin aja di langkah keempat, yaitu screenshot invoice ya, invoice-nya yang tadi atau tagihannya tadi tuh
yang ada QR code-nya, terus ada apa namanya tuh nomor invoice-nya, silahkan di screenshot ya, terus di save, disimpan di laptop atau di komputer teman-teman ya. Terus setelah di save dan disimpan, teman-teman upload ya, upload di Google Form yang tadi kita udah buka, yang linknya ini, supaya apa? Supaya nanti tim dari Hostinger tuh bisa menyambungkan ya, bahwa ini adalah dari email, alamat email si ini, terus invoice-nya nomor sekian, untuk pembayarannya, bukti transfernya juga teman-teman upload di Google Form ya. Jadi mereka untuk mencocokkannya tuh tim Hostinger tidak kesulitan ya, karena datanya lengkap ya, ada bukti transfernya dari email ini ya, invoice-nya nomor ini. Jadi nanti kalau pas mengaktifkan mereka nggak akan keliru-keliru. Oke, jadi langkahnya seperti itu aja, simpel banget untuk mendapatkan hosting di Hostinger dengan harga promo yang murah banget. Nah, sampai di sini teman-teman sudah selesai prosesnya untuk order hosting dengan harga promo. Selanjutnya kita tinggal tunggu saja sampai invoice kita tadi diaktifkan oleh tim dari Hostinger. Kira-kira butuh waktu sekitaran 3 sampai 5 hari kerja ya. Harap maklum teman-teman ya kalau misalkan terasa lama, karena kan ini toh harganya promo. Tapi walaupun dengan harga promo ini teman-teman cuman butuh kesabaran dikit aja, tapi mendapatkan benefit yang banyak banget ya. Harganya murah, tapi speknya sama dengan yang ada di website. Jadi ini benar-benar penawaran yang oke banget lah, sayang kalau dilewatin. Nah, setelah nanti kira-kira 3 hari sampai 5 hari, teman-teman silahkan cek aja emailnya ya. Jadi nanti teman-teman akan ada notifikasi dari Hostinger, contohnya kayak gini ya. Dari Hostinger pembayarannya berhasil kayak gini nih. Jadi artinya kalau udah dapat pembayaran notifikasi seperti ini, artinya pembelian teman-teman yang di harga promo di Hostinger tuh sudah berhasil dan bisa diakses ya. Kalau sudah, nanti teman-teman login aja ya untuk mengecek hasil dari pembelian kita ya. Nanti akan tampil di sini teman-teman. Jadi di dalam dashboard Hostinger di halaman utamanya nanti ada 2 item kayak gini ya. Start creating or migrating a website, atau mulai membuat atau memindahkan website. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah punya website di hosting yang lama, bisa dibawa ke sini nih, dipindahin ke sini websitenya pakai Hostinger ini ya. Jadi cocok kan, misalkan di web hosting yang lama teman-teman tuh harganya mahal dan udah mau jatuh tempo, atau mungkin belum mau jatuh tempo tapi nanti kalau mau jatuh tempo perpanjangan bayarnya mahal. Nah, daripada perpanjangan di tempat lain, teman-teman pindah ke sini dapat harga murah, enak kan. Terus di sini juga ada ini ya, untuk menu untuk klaim free domain kita. Jadi seperti yang saya bilang di awal ya, teman-teman itu wajib segera mengaktifkan ini pembeliannya, mengaktifkan men-setup ini ya, setup hostingnya dan klaim free domainnya dalam waktu 7 hari setelah pembeliannya aktif. Jadi kalau misalkan hari ini teman-teman terima email dan sudah aktif ya, sudah aktif hostingnya, langsung aja teman-teman aktivasi setup hostingnya, setup klaim free domainnya supaya tidak hangus. Karena misalkan teman-teman tidak segera klaim setelah 7 hari dari aktivasi ini, teman-teman nggak klaim, nanti hangus teman-teman, sayang banget kan. Makanya ini memang harga promo benar-benar untuk teman-teman yang serius dan mau manfaatin. Oke, selanjutnya saya kasih contoh ke teman-teman gimana sih cara setup websitenya dan klaim free domainnya. Oke, langsung kita mulai ya, gimana caranya untuk setup website dan klaim free domain atau gratis domain dari promo Hostinger. Yang pertama saya sarankan untuk proses ini dulu ya, yang bawah ya, yaitu klaim free domain atau klaim domain gratis. Nah, di sini teman-teman mungkin masih bingung antara domain itu apa sih, hosting itu apa, atau website itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, mungkin bisa diikutin aja dulu ya. Nanti di video lain saya jelaskan tentang lebih detail lagi kayak gimana sih domain itu sebenarnya, atau website itu seperti kayak gimana dan sebagainya ya. Di sini teman-teman perlu menyiapkan nama domain ya. Misalkan berkaitan dengan nama nih, misalkan andikayuda.com misalnya kayak gitu ya. Kan di sini ada pilihannya .me, .com, .pw dan sebagainya. Ini adalah extension domainnya ya. Atau berdasarkan nama bisnis, misalkan laundryandika.com atau laundrysiapa.com atau apa ya, jasa renovasi rumah jakarta.com kayak gitu dan sebagainya ya. Pokoknya teman-teman harus siapkan dulu nama domainnya. Saya contohkan ini, saya kasih nama misalkan kayak gini ya, sugih.me gitu ya. Nah, di sini tuh ada beberapa ekstensi. Ini teman-teman yang bisa diklaim di sini tuh semuanya gratis ya. Jadi teman-teman bisa dapetin free domain di sini tuh gratis ya. Tapi untuk setahu saya sih untuk tahun pertama aja ya. Nanti tahun keduanya akan dibutuhkan biaya ya. Maka di sini tertulis tuh
Ya, ini kita dapat free domain 300.000 nih ya per tahun ini di tahun pertama. Nah, di sini ada tulisan nih domain renews at 300.000 sekian per tahun mulai bulan Januari tahun 2026. Jadi tahun pertama gratis nih. Nanti tahun kedua kalau mau melanjutkan lagi ya bayar ya. Kalau misalkan teman-teman keberatan dengan domain yang ini, wah kayaknya .me ini mahal juga nih. Teman-teman klik cancel dulu, ganti aja nanti. Misalkan tadi kan depannya Sogih ya. Nanti teman-teman bebas ya, ini mau diisi nama andikayuda, .me, .pw, .com, .fun dan sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa coba yang lain, misalkan yang lebih murah tuh biasanya web.id ya atau my.id, mungkin kayaknya juga murah nih. Misalkan ini ya my.id, kita coba ya, kita cek availability atau ketersediaannya. Nah ini ya, ini bisa diklaim gratis, tapi perpanjangannya tahun depan ini cuma bayar 26.900 setahun. Jadi ini murah banget ya. Nah untuk pilihan harganya ini atau pilihan extensionnya saya kembalikan ke teman-teman, mau pakai yang mahal atau yang murah terserah ya. Yang penting ini tahun pertamanya gratis, oke? Jadi saya coba yang tadi dulu ya, sogih.me kayak gini ya. Terus cek availability, ini tersedia. Kalau sudah teman-teman, kalau sudah pilih domainnya, silahkan klik claim domain ya, silahkan klik claim domain. Oke, sekarang ini sudah sudah diproses untuk registernya ya. Jadi ini proses registrasinya, ini saya pilih Indonesia gitu ya. Personal ini jenisnya nanti kita itu mau untuk personal atau untuk perusahaan. Saya pilih personal aja ya. Terus next step. Ini masukin data-data ya teman-teman ya, yang diminta ya, nanti dimasukin aja alamat-alamat dan sebagainya. Jawa Tengah. Oke. Saya isi dulu. Kalau sudah klik finish registrasi. Jadi kita selesaikan. Jadi memang beberapa domain itu kayaknya butuh registrasi semacam ini ya, tapi ada juga yang nggak butuh, tapi nggak masalah ya, butuh atau nggak butuh, misalkan diperlukan nanti teman-teman isi aja. Oke, sekarang sudah selesai, start using your new domain. Jadi alamat domain baru kita sudah terregister ya, dan sudah jadi milik saya, sudah saya sewa selama setahun gratis dan dapat bisa kita pakai. Oke, selanjutnya kita klik continue. Terus di sini kita kembali ke halaman awal ya, di home aja. Ini kita skip aja di sini atau boleh langsung ke sini ya, sama aja sih. Nah di sini udah ada keterangan domainnya ya, terkait domain yang tadi kita sudah pilih tuh ada settingannya di sini. Di video ini saya nggak terlalu jelaskan panjang lebar dulu ya teman-teman ya, nanti di video lain akan saya jelasin. Nah langkah berikutnya setelah domain ini kita klaim, teman-teman mulai setup websitenya ya. Jadi kalau kita klik di sini di bagian billing subscription ini, di sini masih ada yang tulisan itu pending setup nih ya. Bisnis hosting. Jadi hosting yang kita beli tadi yang 2 tahun cuman harga promo tadi itu dia masih pending setup. Nah, ini teman-teman harus mulai setup ya. Bisa klik langsung setup di sini atau langsung di halaman awal tadi di home. Ya, di sini pilih start creating or migrating website ya. Jadi teman-teman langsung klik di sini create or migrate. Jadi start bikin website atau migrasi. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin masih bingung ini hubungan antara domain, website, hosting itu seperti apa sih penjelasan detailnya, teman-teman ikutin aja ini dulu, nanti di video lain akan saya jelasin ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja. Ini boleh di skip ya, boleh di skip. Jadi ini kita cepet aja untuk setupnya, karena toh nanti kita bisa edit kok website yang kita udah bikin. Pilih teman-teman yang create website, karena kan kita nggak migrasi ya, kecuali teman-teman mau memindahkan website dari domain dari hosting yang lama ke sini, itu pilihnya yang migrasi. Tapi kalau untuk awal kayak gini sih mendingan teman-teman di ini aja ya, dibikin create website dulu aja. Toh nanti kalau migrasi lain waktu juga bisa kok. Terus teman-teman klik next. Di sini ada pilihannya pakai WordPress atau Hostinger Web Builder. Saya pilih WordPress. Terus kita klik next. Nah ini diisi ya untuk login WordPress-nya. Sebenarnya ini juga mungkin nanti tidak terlalu banyak berfungsi sih, karena nanti kita bisa akses website kita itu lewat dashboardnya Hostinger. Oke. Kalau mau ngintip ini passwordnya juga bisa.
Nanti ini mau diganti juga silahkan ya teman-teman ya. Saya klik next. Terus di sini, nah daripada teman-teman bingung nih ya mau bikin websitenya yang berjenis apa sih, berjenis bisnis, layanan bisnis atau online shop atau blog atau portofolio dan sebagainya, teman-teman create yang blank site dulu ya. Jadi nggak usah pilih yang atas, langsung klik create blank site, artinya bikin website yang kosongan aja ya. Terus di sini ada pilihan domain name, saya pilih yang ini karena ini tadi saya udah klaim domain kan. Nah, fungsinya kita klaim domain duluan tuh nanti gini ya. Jadi kalau mau pilih domain tuh, kalau mau setup website tuh langsung pakai domain yang kita pilih ya. Nah, kalau sudah langsung klik next. Ini dipilih aja Indonesia boleh. Terus klik next lagi. Nah, di sini proses instalasi WordPress-nya. Jadi sebenarnya sampai di sini kita sudah selesai semuanya ya. Hosting murahnya kita sudah dapat, sudah kita akses, dan kita sudah klaim domainnya, dan kita sudah setup hostingnya. Artinya sudah nggak mungkin lagi pembelian kita tuh nanti di cancel atau istilahnya tuh hangus ya. Karena kan kalau misalkan 7 hari nggak di setup website atau 7 hari nggak diklaim domainnya, setelah aktif tadi bisa non aktif kembali kan, bisa hangus pembelian kita. Nah makanya teman-teman langsung aja setup, langsung aja klaim domain. Caranya simpel banget kan, cuman butuh waktu ini kurang lebih 10 menit lah ya, nggak nyampe 10 menit websitenya udah jadi dan sudah selesai proses untuk setup dan klaim domain yang kita dapatkan gratis dari Hostinger. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah selesai proses semuanya ya, benar-benar selesai. Ini websitenya udah jadi. Kalau teman-teman nanti cek lagi di Hostinger, di dashboardnya, ini bisa teman-teman masuk di Hostinger ya, alamatnya tuh di hpanel. Nah kayak gini nih, di hpanelhostinger.com. Jadi ini masuk ke halaman dashboardnya Hostinger ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita nggak perlu khawatir lagi nanti pembelian kita akan hangus, enggak ya teman-teman ya, karena ini udah aktif semuanya, websitenya udah aktif, domainnya udah aktif ya. Nih di sini sudah ada yang kita order tadi ya, hostingnya kita udah dapat ya, expire-nya 2027 ya. Terus domainnya kita udah dapet. Jadi dengan begini udah selesai semua. Oke. Oke teman-teman, setelah jadi websitenya, terus langkah berikutnya diapain sih? Nah salah satunya itu kalau website itu kita perlu dikasih isi ya, atau konten. Kontennya apa? Kontennya artikel ya. Jadi kalau misalkan sosial media seperti YouTube, TikTok, Instagram itu kan kontennya biasanya video ya, tapi kalau website kontennya apa? Artikel teman-teman ya, atau tulisan. Nah supaya kita nggak bingung bikin tulisan, nggak perlu ngetik mikir seperti apa ya, nanti harus ngetik banyak dan sebagainya. Kita manfaatin fitur AI yang sedang saat ini tuh lagi apa ya, lagi berkembang dengan pesatnya ya. Nah teman-teman juga jangan khawatir ya, kalau kita tuh pakai Hostinger itu sudah disediakan fitur AI untuk bikin artikel, walaupun kita juga bisa manfaatin seperti AI-nya ChatGPT atau AI-nya Google Gemini dan sebagainya. Nah di video ini saya tunjukin ya cara simpelnya. Oke, yang pertama misalkan kalau teman-teman mau bikin langsung di apa namanya di WordPress-nya, di websitenya, kita masuk ke halaman admin ya. Di halaman dashboard Hostinger nanti ada WordPress admin, kita klik aja di sini. Jadi nanti kita akan masuk ke halaman admin untuk WordPress-nya, untuk kita mengisi artikel dan sebagainya. Oke, sekarang sudah masuk di halaman admin website kita. Nah, misalkan teman-teman websitenya itu belum bahasa Indonesia, atau mungkin teman-teman memang suka bahasa Inggris ya nggak masalah. Tapi kalau yang bingung dengan bahasa Inggris, bisa diganti bahasa Indonesia ya. Nanti di bagian pengaturan di sini sebelah kanan itu diklik saja, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Nah di sini ada settingan nih, settingan bahasanya, bahasa situsnya mau apa, mau Inggris atau Indonesia ya. Supaya mudah saya kasih contoh ya, ini pakai bahasa Indonesia, zona waktunya Jakarta. Terus nanti teman-teman di save aja nih, simpan perubahan. Oke. Nah balik lagi ke halaman awal tadi, kita masuk ke menu ini Hostinger. Nah di sini ada ini nih fitur kecil yang sangat berguna ya. Jadi di sini ada tulisan nih, buat konten dengan AI ya. Sekali lagi kalau website itu kontennya apa ya, kontennya artikel ya. Di sini ada pilihan nih, kita bikin postingan. Oke langsung kita klik di sini ya. Nah di sini langsung kita ditanya nih, mau bikin konten apa hari ini ya. Jadi untuk konten website itu memang disarankan setiap hari ada postingan ya teman-teman ya. Ada apa namanya, ada konten, ada artikel yang diposting. Semakin banyak artikelnya,
nanti juga potensi artikel teman-teman itu untuk ditemukan atau muncul di halaman Google waktu calon pengunjung itu mengetikkan sesuatu, mencari sesuatu, itu bisa muncul di halaman pencarian ya. Jadi menambah peluang untuk kita dapat traffic ya dari Google ya. Seperti itu kira-kira konsep SEO-nya ya. Jadi kita memanfaatkan apa sih yang lagi dicari pelanggan, mereka biasanya nyari apa di Google. Nah, itu supaya kita pas mereka cari website kita bisa muncul, itu memang ada tahapannya panjang, salah satunya untuk membuat artikel ini. Oke, kita bikin konten hari ini, kita bikin apa ya, post ya, postingan ya. Terus karakter artikelnya tuh apa ya, maksudnya itu tulisannya mungkin formal atau netral atau terpercaya, mudah dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa coba-coba ya. Ini saya kasih tunjuk yang netral. Terus panjang artikelnya ada pendek, ada sedang, ada panjang. Memang yang bagus sih panjang ya. Kita klik panjang aja. Nah, enaknya kalau kita pakai AI-nya di bawaan Hostinger itu nggak ada limit ya. Kalau AI di luar kan biasanya ya ada limit ya. Bahkan yang gratis pun seperti ChatGPT ada yang berbayarnya. Terus di Gemini juga ada limitnya juga ya. Nah, kalau di sini sih harusnya sih nggak ada limit ya. Tapi mungkin teman-teman bisa coba. Tapi menurut saya sih nggak ada limitnya karena ini udah jadi satu dengan apa ya, paket yang kita beli di Hostinger. Oke. Terus apa sih isi konten Anda? Teman-teman mau bikin konten apa nih? Deskripsikan konten yang Anda inginkan. Contoh artikel cara mudah membuat website dengan WordPress. Ini contoh ya, contoh membuat artikel tentang ini ya. Terus kita mau bikin misalnya ya. Misalkan kita bikin apa ya? Rekomendasi tempat wisata alam di Bandung gitu ya. Rekomendasi tempat wisata alam di Bandung. Oke, ini ide utamanya. Kenapa ada orang bikin artikel kayak ini? Ya ada aja teman-teman ya. Karena kan maksud orang membuat artikel kan macam-macam. Ya bisa saja nanti untuk keperluan affiliate ya, misalkan affiliate hotel, affiliate tiket-tiket perjalanan dan sebagainya. Karena dunia cari duit online itu memang luas banget ya. Atau misalkan teman-teman punya bisnis membuat dompet khusus untuk menyimpan emas atau logam mulia ya. Bisa juga bikin artikel misalkan tentang logam mulia, tentang gimana sih kita nabung emas ya, tentang cara nabung yang aman dan sebagainya. Itu nanti bisa dibikin artikel yang nanti kita bisa arahkan. Artikelnya kita selipin misalkan kontak tempat kita kalau mau beli gimana, kalau mau pesan kayak gimana, atau tempat link di Shopee-nya dan sebagainya, itu bisa banget ya. Oke, ini saya kasih contoh gini ya, rekomendasi tempat wisata alam di Bandung ya. Terus keyword utamanya, kata kuncinya apa nih? Kata kunci itu biasanya yang kita ketikkan di Google di pencarian ya, kalau orang mau mencari sesuatu ya. Ini bisa dikosongin juga bisa ya. Ini jika Anda lewatkan bagian ini, AI akan membuat saran keyword untuk konten Anda secara otomatis ya. Terus kalau kita mau ngetikin ya juga bisa ya. Coba ya kita kosongin aja, nanti jadinya kayak gimana nih. Langsung klik buat konten. Jadi membuat konten itu kalau kita pakai fitur AI-nya si Hostinger ini ya, benar-benar kita tuh hampir nggak perlu ngetik panjang lebar ya. Bayangin aja tuh tadi saya cuma ngetik satu baris kalimat, lalu klik satu tombol dan dia akan mengenerate ya nih, dia akan menghasilkan konten ya. Nanti teman-teman bisa sempurnakan, mungkin edit sedikit atau nggak diedit juga nggak masalah. Nanti mau ditambahkan fotonya nanti bisa pakai yang dari misalnya ya dari ChatGPT, bikin sendiri dan sebagainya ya. Oke, ini udah jadi nih, cepet banget kan. Ini tanpa keyboard ya, tadi saya kosongin karena ini ada opsional, tidak harus, dan dia otomatis ngasih ya, langsung ngasih keyword nih, wisata alam Bandung, destinasi wisata Bandung, Tangkuban Perahu, Kawah Putih dan sebagainya. Meta descriptionnya dikasih ya, terus gambarnya, karena artikel itu kan memang butuh foto ya, untuk memperkuat artikelnya juga dan untuk mempengaruhi SEO-nya juga supaya lebih lebih berpotensi lagi muncul di Google dan sebagainya kan. Nah, ini udah dikasih. Tapi kalau nanti teman-teman mau bikin di tempat lain, misalkan di ChatGPT atau di Gemini, ya bisa saja ya. Mau masukkan ke dalam konten boleh, enggak juga enggak masalah ya. Nah, ini langsung jadi nih artikelnya ya. Pendahuluan Bandung terletak di dataran tinggi bla 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 ya, panjang nih lumayan ya teman-teman, nanti bisa baca. Kalau perlu diedit bisa diedit nanti ya. Nah, di sini ada nih
poin-poinnya ya tadi kan disebutin, kita minta rekomendasi tempat wisata di Bandung kan, ini udah disebutin nih ada beberapa ya, Kawah Putih, Situ Patenggang dan sebagainya ya. Tuh banyak banget kan, cuman fotonya kan belum ada ya, nanti kita bisa bikin ilustrasi sendiri. Nah, kalau teman-teman mau edit bisa edit sebagai draft ya, mau langsung dipublikasikan bisa juga ya. Contoh ya, kita langsung publikasikan. Ini kayak gini, terus kita langsung klik tombol publikasikan. Nah, ini sudah jadi ya, artikelnya seperti ini ya. Memang terlihatnya plain ya, atau apa ya? Ya kayak gini doang, kurang menarik ya. Kenapa? Kurang menarik secara visual karena tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya. Nah, ini teman nanti bisa ditambahkan ya. Contoh nih, misalnya kita pakai ChatGPT ya, teman-teman ya. Ini tadi rekomendasi tempat wisata di Bandung, kita copy kayak gini aja. Terus kita ketik di sini ya, kita paste ya. Tambah ini, saya mau membuat artikel tentang tempat wisata alam di Bandung. Oke, kayak gini ya. Buatkan foto atau gambar untuk artikel yang mau saya buat. Oke, seperti ini ya. Jadi ini kalau kita mau kombinasikan AI-nya bawaannya Hostinger dengan AI yang di luar ya, maksudnya selain dari Hostinger, misalkan tadi dari ChatGPT atau dari Gemini ya. Dari Gemini juga bisa ya, kalau misalkan ChatGPT terasa lama, teman-teman bisa bikin new chat kayak gini. Oke, ini kita bisa copy saja tadi. Nah kayak gini ya, kita copy. Kalau Gemini sih lebih cepat teman-teman, langsung kita paste dan langsung kita start. Oke, nah ini teman-teman langsung jadi ya, fotonya seperti ini. Oke, kalau misalkan satu tidak cukup, teman-teman bisa bikin lagi. Nah ini uniknya nih, kalau kita pakai AI ya, yang lain ya, termasuk yang di luar Hostinger. Ini saya tadi pakai Gemini ya. Saya tuh cuma minta dibuatin foto aja sebenarnya kan, tapi mereka ngasih ini tuh apa, uraian ya atau artikel lagi. Ini juga kita bisa pakai juga sih ya. Terserah nanti teman-teman mau pakai yang tadi, yang dari Hostinger atau dari sini juga nggak masalah ya. Ini masih belum nih yang dari apa, ChatGPT ya. Nanti kalau sudah kita cek ya jadinya kayak gimana. Oke teman-teman, ini yang dari ChatGPT sudah jadi ya. Ini jadinya seperti ini. Mungkin ini bisa dipakai nanti untuk mewakili yang tadi ya, salah satunya kan ada yang kawah putih atau apa gitu ya. Nah kalau mau bikin lagi bisa juga teman-teman. Sebaiknya sih untuk satu artikel itu fotonya nggak perlu banyak-banyak ya, mungkin cukup ya. Kalau misalkan tadi artikelnya menyebutkan 5 poin ya, kita maksimal hanya 5 saja ya. Misalkan ini kita bikin lagi nih, buat lagi. Udah tinggal kayak gini aja, nanti dia akan memproduksi gambar lagi ya. Untuk waktunya apakah cepat atau lambat tergantung ChatGPT-nya teman-teman ya. Kalau mau cepat sih memang kalau sekarang ini di Gemini ya. Oke, coba ini kita download dulu fotonya, nanti kita pakai ya. Terus kita buka di Explorer. Nah ini udah saya buka ya. Di sini terus kita coba yang tadi ya, ini tadi kan sudah jadi artikelnya kan. Nah kita mau edit nih, mau tambahin foto teman-teman bisa ya. Nanti di sini kan ada sunting post. Oke. Nah di sini terbuka halaman untuk editingnya ya. Kita bisa masukin di sini misalkan ya, di atas dulu ya. Kita klik aja di sini di sembarang ya. Terus teman-teman klik yang panah ke bawah ini. Di sini ada gambar ya, gambar sejajar. Kita klik. Terus kita pilih foto yang tadi, kita drag aja ke sini. Contoh ini, oke kita drag. Oke seperti ini ya. Oh ya, saran saya ya sebelum di-upload itu teman-teman di rename dulu ya. Ini kan namanya masih kayak gini nih. Ya sebaiknya nama file fotonya itu juga apa ya, mengikuti nama artikelnya kira-kira ya. Oke, saya rename ini jadi rekomendasi tempat wisata alam Bandung. Kasih 1 ini ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada 5 gambar, nanti 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau sudah kita masukin ke sini.
Nah, ini jadi beda ya teman-teman ya. Yang ini tadi nama filenya ChatGPT, yang ini namanya tuh rekomendasi tempat wisata alam di Bandung. Ini untuk meningkatkan SEO-nya ya, supaya makin cepat, makin mudah dikenalin oleh Google atau mesin pencari. Kalau sudah, kita klik pilih. Oke, ini udah masuk gambarnya, kita turunin, terus coba kita untuk membesarkan ini kita klik gambarnya. Nah, di sini ada lebar ya, kita tambahkan misalkan 300. Oke, kalau kurang besar tambahin lagi boleh 500 gitu. Kurang besar lagi teman-teman bisa tambahkan lagi misalkan 800. Nah, kayak gini ya. Oke, teman-teman, seperti itu caranya. Nanti kalau butuh lagi foto, misalkan foto tangkupan perahu ya, nanti dimasukin aja nanti di sini. Bikin ini ya, apa namanya, blog bisa, atau tadi di sini langsung masukin aja nih gambar sejajar seperti itu ya. Jadi caranya cukup mudah sebenarnya teman-teman ya, untuk membuat artikel pakai AI di Google. Sorry, di Hostinger ya. Kalau sudah, teman-teman bisa simpan supaya nanti terupdate ya. Jadi kalau mau dicek lagi itu sudah ada apa gambarnya ya. Coba kita cek. Nah, ini kan lebih oke nih ya. Lumayan nih, nggak kosong-kosong banget ya. Nanti kalau bisa teman-teman tambah lagi yang tangkupan perahu, nanti ada lagi fotonya, yang kawah putih ada lagi, dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk membuat konten di website kita yang berupa artikel, supaya website kita itu semakin banyak isinya, semakin bagus secara SEO. Jadi teman-teman itu butuh membuat artikel yang banyak ya, rutin lah. Misalkan teman-teman sehari bikin satu artikel ya. Kalau misalkan bingung hari ini mau bikin apa ya, teman-teman langsung aja manfaatkan misalkan AI dari ChatGPT atau dari Gemini untuk menyuruh mereka membuatkan ide. Misalkan teman-teman ketik aja, buatkan saya 30 ide artikel untuk website dengan tema ini, misalkan tema wisata dan sebagainya. Nanti mereka akan kasih kan clue-nya, judulnya apa. Nah, setelah dapat tinggal masukin aja ke Hostinger tadi untuk membuat artikelnya untuk satu persatu. Oke, seperti itu caranya, cukup mudah teman-teman. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat teman-teman, buat teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk websitenya, hostingnya dan sebagainya pakai dari Hostinger. Cek langsung di deskripsi untuk dapetin promo terbaik termurah dari Hostinger.